Mau tahu apa kejadian di umpamanya dalam perut, harus buka. Kalau dulu kan begitu, kalau kejadian harus buka. Kalau sekarang nggak perlu ya. Dengan pemeriksaan radiologi, kita bisa mengetahui lebih awal dulu. Kira-kira apa yang terjadi, kira-kira demikian. Pokoknya paru-paru ya, contoh paling real ya, paling simpel paru-paru. Saya mau di USG aja, saya nggak mau di X-ray. Ya tergantung. Kalau dokternya mau cari umpamanya cairan di paru-paru, kita USG dapat. Karena memang itu apanya, fungsinya. Tapi kalau untuk ada pneumonia, ada COVID, itu nggak bisa, harus X-ray. Jadi ada undang-undang yang mengaturnya. Jadi nggak boleh dilakukan tanpa indikasi. Shalom, salam hidup sehat. Bersama kembali dengan program Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Bersama saya di sini, Dewi Wardani yang akan menjadi pemandu acara untuk 45 menit ke depan. Nah, kali ini kita sangat bersyukur karena kita akan berbincang sehat terkait dengan materi yang berjudul pemeriksaan radiologi. Wah, ini kita pasti sudah familiar ya, pemirsa di rumah terkait dengan pemeriksaan radiologi ini. Tapi kita belum mengenal nih lebih jauh terkait dengan pemeriksaan ini. Oleh karena itu, kita bersyukur karena saat ini narasumber kita yaitu Dr. Herman Siregar, spesialis radiologi, akan bersama-sama dengan kita untuk memperkenalkan kita lebih jauh terkait dengan pemeriksaan radiologi ini. Nah, sebelumnya kita akan sapa terlebih dahulu ya pemirsa. Salam hidup sehat, dokter. Salam hidup sehat, Dewi. Salam hidup sehat juga pemirsa. Oke, baik, terima kasih banyak ya dok sudah mau menjadi narasumber kita pada saat ini. Dokter, seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa sebenarnya ini cukup familiar untuk kita semua terkait dengan pemeriksaan radiologi. Cuma mungkin banyak yang belum tahu terkait dengan definisinya itu sendiri. Apa sih sebenarnya pemeriksaan radiologi? Boleh dijelaskan dokter? Baik, terima kasih Dewi, kepada para pemirsa sekalian. Baik, jadi memang tadi sudah dipaparkan ya, jadi memang radiologi ini sebetulnya sudah familiar ya di antara kita semua masyarakat ya. Jadi pasti semuanya sudah pernah di X-ray, di foto ya, minimal ya, atau di USG, dilakukan USG ya, biasanya. Nah itu, kalau CT scan itu mungkin ya tertentu saja, atau MRI tertentu saja ya kasusnya. Itu kalau biasanya ya advance ya, kalau dibutuhkan ya. Jadi kita sebetulnya sudah tahu ya kebanyakan, tapi sebetulnya perlu kita berikan sedikit tambahan penjelasan ya kepada kita semua. Radiologi itu sebetulnya apa sih gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian para pemirsa, jadi radiologi ini adalah salah satu cabang ilmu kedokteran ya, yang fungsinya adalah memeriksa bagian tubuh manusia. Bagian tubuh manusia, terutama bagian dalam ya. Bagian dalam, seluruh bagian dalam tubuh manusia itu diperiksa dengan menggunakan sistem imaging. Kita sebut dengan pencitraan. Jadi gambar ya. Jadi kita periksa, nanti yang akan kita lihat adalah gambarnya ya. Jadi kita lihat nanti gambarnya, nanti inilah akan kita lihat nanti. Kita nilai apa yang terjadi gitu ya di dalam tubuh manusia itu ya, tubuh pasien yang kita periksa, apa yang terjadi gitu ya. Jadi kita lihat gambarnya. Dan ini dengan menggunakan teknologi yang canggih ya. Jadi umumnya digunakan dengan teknologi dengan menggunakan teknologi gelombang elektromagnetik ya. Contohnya adalah seperti penggunaan X-ray, CT scan ya, MRI ya. Kalau ada satu lagi tidak menggunakan sistem gelombang elektromagnetik ya, jadi gelombang suara namanya, yaitu dengan ultrasound ya. Jadi berbeda sedikit ya. Nah, jadi kalau gelombang elektromagnetik ini itu adalah salah satu sistem pemeriksaan yang menggunakan sumber elektron, itu ada sumber listrik dan ada magnetik ya, jadi sumber magnet. Jadi ada dua hal ini. Jadi dengan
sistem ini yang dipancarkan kepada tubuh manusia, ya. Jadi biasanya dipancarkan kepada tubuh manusia, nanti itu akan ditangkap oleh alat detektor namanya. Jadi nanti ditangkap, nanti hasil tangkapan ini, sinar ini nanti akan diterjemahkan oleh komputer, ya, biasanya seperti itu. Nanti itu kita lihat gambar. Itu sebetulnya gambar itu hasil apa namanya, penterjemahan daripada komputer, ya. Jadi sistem IT yang begitu canggih. Jadi tubuh kita ini bisa dilihat secara utuh, ya, sama seperti kalau kita dibedah, lihat langsung sama saja, ya. Jadi sekarang ini sudah sangat berkembang radiologi dan sangat dibutuhkan, ya. Kan tidak mungkin umpamanya mau tahu apa kejadian di umpamanya dalam perut, harus buka. Kalau dulu kan begitu, kalau kejadian harus buka. Kalau sekarang nggak perlu, ya. Dengan pemeriksaan radiologi kita bisa mengetahui lebih awal dulu. Kira-kira apa yang terjadi, kira-kira demikian, ya. Apakah ini memang kasusnya harus dibuka, dibedah atau tidak? Itu sangat menentukan. Radiologi itu sangat penting menentukan. Jadi itulah gunanya, ya. Jadi ada dua sumber yang kita gunakan, sumber elektromagnetik dan sumber gelombang, ya. Jadi ini dua hal ini yang kita gunakan untuk memeriksa pasien dan nanti akan menghasilkan suatu image, ya. Makanya kita sebut dengan pencitraan image, gambarnya yang akan kita lihat, ya. Kira-kira begitu, Bu Dewi. Baik, terima kasih banyak dokter. Jadi pemirsa, kita sudah mengenal, ya, lebih jauh ini nih tentang pemeriksaan radiologi. Jadi sebenarnya sudah familiar, kita sudah sering diperiksa juga, tapi kita baru mengetahui nih apa arti dari si pemeriksaan radiologi itu. Itu terima kasih banyak, ya, untuk Dokter Herman. Sama-sama. Dokter, selanjutnya nih pertanyaan berikutnya adalah kondisi seperti apa yang menentukan seseorang itu harus dites radiologi ini, dokter? Tadi kan dokter sudah menjelaskan terkait dengan USG dan juga X-ray. Nah, ini apakah ada kondisi tertentu atau memang semua penyakit itu memang harus memerlukan pemeriksaan radiologi? Nah, ini gimana, dokter? Baik, jadi mungkin kita harus bedakan lah, ya. Jadi ada namanya pemeriksaan radiologi yang konvensional, ya, artinya yang basic lah, ya. Basic, ada yang advance. Jadi kalau yang basic itu bisa kita lihat itu adalah pemeriksaan ronsen yang kita sebut selama ini, ya, X-ray, ronsen itu sama, ya. Baru pemeriksaan USG. Ya. Kalau pemeriksaan CT scan sama MRI itu sudah advance. Jadi kalau artinya kalau kita lihat sesuatu itu di X-ray-nya belum jelas, tapi ada sesuatu, kita lihat, ya. Di USG-nya kita lihat ada sesuatu tapi belum jelas, kita naik ke pemeriksaan yang lebih advance, CT scan dan atau MRI sesuai dengan penyakitnya, ya. Jadi kondisi-kondisi apa yang perlu dilakukan pemeriksaan radiologi, ada dua, ya, kalau kita sebutkan. Boleh dengan bersifat screening. Ya, jadi belum tentu orang itu sakit. Jadi pokoknya screening, medical check up tahunan, ya. Jadi difoto paru-parunya, itu screening, ya. Dia orangnya sehat, tapi hanya untuk penggunaan, untuk tujuan untuk screening, ya. Ada kalau perut juga, abdomen, untuk screening juga. Belum tentu karena dia ada sakit mengeluh apa-apa, tidak, ya. Nah, itu satu, bisa digunakan pada keadaan orang yang sehat juga, dan terutama kalau memang orangnya sakit, sebenarnya ada sesuatu yang sakit, ya, mengeluh, ya. Tapi dokternya merasakan ini ada sesuatu yang tidak biasa, gitu, ya. Umpamanya dokter menemukan di paru-paru, orang kan mengeluh sering batuk, demam, ya. Kalau diperiksa sama dokternya paru-parunya, bersih kok, nggak apa-apa, nggak perlu langsung, ya. Perutnya juga gitu, kalau diperiksa mengeluh sakit, diperiksa, ini cuma mah aja, ya sudah, nggak apa-apa. Tapi kalau dokternya umpamanya masih ragu, ya, belum bisa menentukan, mengambil kesimpulan, ini diperiksa paru-parunya kok kotor, ya, kok nggak bagus, ya, ya ronsen. Gitu. Jadi untuk menentukan apa sih yang terjadi, kira-kira demikian, ya. Karena nanti hasil ini akan menentukan kira-kira diagnosanya. Apakah memang dia normal saja paru-parunya, atau dia memang ada infeksi di paru-parunya, ada pneumonia, ya, tentu itu akan namanya nanti apa namanya akan menentukan pengobatannya. Demikian, ya. Jadi kalau pneumonia tentu berbeda pengobatannya kalau dengan batuk biasa. Ya, jadi itu sangat penting dilakukan kalau memang dokternya merasa ada sesuatu yang
perlu dilanjutkan kira-kira demikiannya. Jadi prinsipnya adalah boleh pada orang yang normal untuk screening, untuk orang yang sakit kalau memang dokternya mencurigai ada sesuatu yang perlu dilanjutkan gitu ya untuk pemeriksaan penunjang. Jadi perlu diketahui para pemirsa sekalian bahwa radiologi ini adalah sebetulnya pemeriksaan penunjang ya. Jadi sesudah diperiksa sama dokter pasiennya, baru dilanjutkan dengan pemeriksaan radiologi penunjang untuk menunjang kira-kira betul nggak sih ada pneumonia kira-kira demikian ya. Tapi kalau nggak ada normal ya sudah bagus kan gitu. Ya. Baik, terima kasih banyak dokter. Nah, ini luar biasa sekali ya. Jadi belum tentu juga itu untuk satu penyakit, tapi screening tadi ya itu menarik sekali dokter. Jadi screening juga mungkin Bapak Ibu yang suka cek rutin. Nah, ini juga selalu biasanya dilakukan. Oleh karena itu, saya bisa katakan juga ini penting sekali ya dok ya pemeriksaan radiologi ini ya. Jadi seperti fondasi juga untuk nantinya dokter itu mengetahui apa sih yang harus dilakukan kepada pasien itu begitu ya. Berikut dengan terapinya atau juga diagnosanya tadi ya. Nah dokter, kira-kira saat kita hendak melakukan pemeriksaan radiologi ini, apakah ada persiapan khusus untuk dilakukan sebelum kita akhirnya periksa nih dokter, bagaimana? Oke, terima kasih Dewi atas pertanyaannya. Jadi memang ini sering ditanyakan oleh pasien ya, sering. Kalau datang ke radiologi, saya mau ngapain nanti? Apa yang mau saya siapin gitu ya? Betul. Yang paling penting duitnya. Iya dok ya, betul. Harus bayar juga ya dok ya. Bayar, ya gitu. Yang penting duitnya harus sedia. Paling penting ya. Jadi ada yang harus dipahami. Kalau pemeriksaan yang hanya simple ya, jadi umpamanya foto toraks ya, foto tulang-tulang ya, foto kepala, pokoknya kecelakaan ada patah foto, itu nggak perlu ada persiapan apa-apa. Ya, jadi kapan saja terjadi, dilakukan itu pada saat itu juga. Tidak ada persiapan khusus ya. Baik. Jadi itu yang perlu saya terangkan. Jadi kalau dia umpamanya untuk USG, USG umpamanya USG, tergantung juga USG apa. Kalau umpamanya USG umpamanya leher ya atau kepala ya nggak perlu persiapan apa-apa. Tapi kalau USG perut ya itu harus ada persiapan. Jadi at least pasiennya puasa ya, puasa itu ya kita tolerir lah 8 jam ya, 8 jam. Jadi dari malam dia puasa, nanti besok pagi jam 10 malam dia belum puasa, nanti jam 10 besok pagi jam 8 pagi kita sudah WSG. Nah kenapa harus puasa? Itu jadi pertanyaan juga ya. Jadi biar ini satu, biar perut itu bersih. Jadi kalau ada banyak kotoran-kotoran kita baru makan itu kita kalau USG itu nggak kelihatan, itu jadi menutup. Nah, menghalangi itu ya, juga ya dok ya? Ya, jadi menutup. Jadi kadang-kadang kita jadi miss ya. Jadi oh ini kita lihat, oh nggak ada apa-apa, nggak kelihatan. Ternyata ketutup gitu ya, Nah itu satu. Yang kedua itu kantung empedu. Jadi kalau orang makan itu kantung empedunya jadi kempes. Padahal dokternya pokoknya ngeluh sakit ulu hati. Jadi dokternya curiga ini ada batu nih di kantung empedunya. Itu harus puasa. Kalau puasa dia akan kembang seperti balon ya, kembang. Tapi kalau dia nggak habis makan, dia akan kempes. Jadi kalau dia kempes ya nggak bisa kita lihat ya. Jadi nggak bisa dilihat. Nanti ya batunya pas ada, tapi kita nggak bisa kelihatan karena memang kempes. Ya, jadi nggak kelihatan batunya kira-kira demikian ya. Itu dalam hal satu. Kalau CT scan ya, jadi kalau CT scan, kalau dia tidak menggunakan kontras itu boleh langsung anytime ya. Pokoknya orang ngeri sakit perut, umpamanya trauma ya perut, ada curigaan berdarah di dalam perut, kita CT scan ya, nggak masalah. Paru-paru juga begitu, anytime saja langsung lakukan CT scan. Tapi kalau yang menggunakan kontras itu harus persiapan ya, persiapan. Kalau dia perut ya, CT scan perut harus persiapan tadi, selain juga dia puasa dan harus dikuras, dibersihkan, dikeluarin semua isinya ya. Malamnya dikeluarin, besok pagi di CT scan ya. Kemudian kalau dengan kontras juga itu fungsi ginjalnya harus bagus Bu Dewi ya. Jadi fungsi ginjalnya harus bagus karena kontras ini adalah bersifat merusak ginjal. Nah, jadi kita punya persyaratan itu fungsi ginjalnya harus kita patokan kita adalah kreatinin ya. Kalau kreatininnya di bawah 1,5 kita anggap
oke, kita lanjutkan untuk CT scan dengan kontras ya. Tapi kalau di atas 1,5 itu tidak, kita harus diperbaiki dulu oleh dokter ginjal, fungsi ginjalnya, karena nanti ditakutkan habis dikasih kontras malah jadi rusak ginjalnya, malah gagal ginjal, cuci ginjal, ya cuci darah jadinya, ya jadi itu yang kita tidak mau ya, karena memang salah satu efek sampingnya adalah merusak ginjal itu kontrasnya. Tetapi selama kreatininnya bagus, fungsi ginjalnya bagus, oke-oke saja ya kita teruskan. Jadi itulah kira-kira gambarannya. Ada memang yang bisa langsung, ada yang harus pakai persiapan, ya, dok, kira-kira ya. demikian. Terutama untuk yang kontras ya, itu harus persiapan. 1 hari sebelumnya harus disiapkan pasiennya. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter. Ini penjelasannya cukup lengkap dan saya yakin juga pemirsa sangat menghargai karena ini akan bermanfaat juga untuk mereka. Terima kasih banyak ya Dokter Herman. Tapi sebelumnya ini karena semakin seru, tapi ini kita harus break dulu nih sebentar ya dokter ya. Silakan. Ya, kita akan break dulu, tapi nanti kita akan berbincang kembali ya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana dulu ya. Kita akan tetap untuk berbincang bersama Dokter Herman Siregar, spesialis radiologi, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Salam hidup sehat. Berjumpa kembali bersama Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Masih bersama saya Dewi Wardani dan juga Dr. Herman Siregar. Kita akan kembali berbincang terkait dengan pemeriksaan radiologi ini ya. Jadi tadi kita sudah dijelaskan terkait dengan jenis-jenisnya, kemudian apa persiapannya juga untuk pemeriksaan radiologi ini. Nah dokter, kita lanjut nih ya ke pertanyaan yang selanjutnya nih dokter. Ini mungkin jadi pertanyaan juga dari masyarakat kebanyakan. Ini apakah pemeriksaan selalu dilakukan secara rutin nih dokter? Misalnya ya kita X-ray, ini kan tadi screening juga mungkin tergantung dengan bagaimana dokter meminta ya pasien tersebut untuk dilakukan pemeriksaan. Nah tapi kalau dilakukan secara rutin ini kira-kira ada nggak sih dokter efeknya kepada kesehatan kita sendiri? Karena kita tahu ya, maksudnya tadi dokter juga sudah jelaskan bahwa ada gelombang elektromagnetik nih yang dilakukan dari si pemeriksaan itu sendiri seperti X-ray. Nah orang kebanyakan takut juga nih, kalau saya dikit-dikit di X-ray, apa nanti akan manfaatnya atau efek sampingnya akan buruk untuk kesehatan saya. Nah ini gimana dokter kira-kira? Baik, terima kasih Dewi. Jadi ini menjadi pertanyaan yang sering ya, kita dapatkan dari pasien. Kalau di X-ray, dia bilang baru seminggu yang lalu saya di X-ray. Iya betul. Oh, apa mau X-ray lagi? Ya, gitu sering begitu ya. Iya. Nah, jadi begini Bapak Ibu sekalian ya, para pemirsa. Jadi dalam dunia kedokteran kita ada namanya hukum ya, namanya risk and benefit. Jadi resiko dan benefit. Nah, jadi ada yang kita pegang selalu itu ya. Jadi selalu dipikirkan keuntungannya harus lebih besar daripada kerugiannya. Nah, gitu ya. Jadi bukan berarti nggak boleh 2 kali X-ray, nggak boleh, nggak begitu juga. Tapi kalau memang harus, why not? Ya, karena apa? Umpamanya ya, seperti pasien-pasien yang ada di bangsal ya, pasien di ICU, itu contoh paling real ya. Itu sekarang dia sesak, ya, sesaknya sedikit, nanti 2-3 hari dirawat, sesaknya tambah berat. Nah, dokternya kan bingung, ini apa yang terjadi? Dia harus X-ray, padahal baru 3 hari yang lalu di X-ray kan, harus X-ray. Boleh nggak? Boleh, kenapa tidak? Gitu ya. Nah, kenapa tidak? Kenapa? Harus diketahui apa penyebabnya, kenapa dia tambah sesak. Apa bertambah parah penyakitnya, atau ada yang lain, kan bisa saja. Ya, bisa saja yang lain terjadi, dan itu harus diketahui, ya, daripada hanya nggak di X-ray, hanya merasa-merasa, jangan-jangan ini, wah, duga-duga ya, repot nanti kan, nanti pengobatannya jadi tidak terarah, kira-kira demikian ya. Jadi prinsipnya adalah selalu dipikirkan benefit dan risk-nya, dan benefit itu selalu harus lebih besar daripada risk-nya ya. Itu yang harus kita
selalu dipikirkan oleh para dokter ya. Jadi memang ini menjadi pertanyaan, boleh nggak gitu ya. Jadi sebetulnya Bapak-Bapak Ibu sekalian, para pemirsa yang saya kasihi, jadi X-ray itu sebetulnya ada batasannya ya, karena ini kan menggunakan radiasi ya. Jadi gelombang elektromagnetik itu ada yang berupa radiasi. Nah, contohnya adalah X-ray dan CT scan. Dia menggunakan radiasi. Radiasi sinar beta namanya ya. Jadi radiasi itu ada sinar itu ada beberapa di bidang radiologi ya. Ada sinar alfa, ada sinar beta, ada sinar gamma. Nah, jadi sinar tapi yang digunakan untuk radiologi adalah sinar beta. Dengan nama lain adalah sinar X. Ya, dengan nama lain adalah sinar Ronsen. Ya. Ronsen itu penemunya ya, tapi karena sudah selalu dibilang Ronsen ya, sebetulnya nama orang. sebetulnya harusnya di X-ray ya, harusnya demikian ya. Cuma karena sudah kita menghargai si penemunya, jadi dia lebih familiar dengan Ronsen ya. Jadi ini menggunakan radiasi yang bersifat mengion ya. Mengion itu artinya membuat ionisasi. Jadi begitu radiasi dipancarkan ke tubuh kita, itu sel-sel kita menerima radiasi itu. Nanti radiasi ini kan mengandung energi, ya, dia akan membuat ionisasi dalam sel kita. Ya. Jadi dia akan membuat ionisasi dan mengakibatkan perubahan. Nah, tapi kalau energinya hanya sedikit, kan biasanya kita punya standar ya. Berapa sih yang dikasih energinya kalau setiap pemeriksaan X-ray itu ada batasannya ya. Jadi sudah ada peraturan daripada pemerintah, Bapeten ya, itu ada peraturannya. Kalau untuk X-ray segini radiasinya, dan itu sangat kecil, jadi nggak usah takut ya. Sangat kecil. Jadi ada namanya kita punya batasan, jadi tidak akan melewati batasan ya. Jadi batasan maksimal sekian setahun. Itu tidak akan dilalui ya. Jadi hanya kecil sekali, jadi nggak usah takut ya. Jadi makanya dikatakan 5-6 kali pun dalam setahun itu masih oke, tidak akan menimbulkan efek samping ya. Jadi kalau dikasih itu radiasi, dia tetap akan menimbulkan efek terhadap sel-sel tubuh ya. Nah, jadi kalau dia memang terlalu sering bisa saja ya. Jadi sebetulnya ada memang efeknya. Itu pertama ya, kalau terlalu besar ya kulit merah ya. Kemudian bisa merusak sel-sel darah ya, bisa orangnya jadi anemia, bisa menimbulkan merusak sel tadi, selnya akan jadi berubah ya. Kalau terlalu sering ya, itu melebihi dosis istilahnya, ya, itu yang bisa pada jangka panjang itu menyebabkan kanker ya, timbulnya kanker, tumor, itu salah satu pemicunya. Ya. Baik, terima kasih banyak dokter. Jadi kita tahu bersama bahwa tadi dokter sudah menjelaskan nih pemirsa terkait dengan risk dan benefitnya. Kita tahu bahwa sebenarnya ini nggak mungkin melampaui batas ya dokter ya, pasti, dan tentu saja apa yang sudah diberikan itu sudah diteliti secara berkesinambungan dan juga sudah lama, dan pasti sudah diberikan yang aman untuk pemeriksaan pasien itu sendiri. Jadi jangan takut untuk X-ray ya dokter ya, dengan kata lain seperti itu. Dan juga tentu saja saya jadi teringat nih waktu zaman-zaman COVID lagi naik banget itu dokter pasti selalu ada pemeriksaan X-ray ini dan berkali-kali ya untuk pasien tertentu ya dokter ya. Dan ini tentu saja kita melihat dari sisi benefitnya bahwa seperti yang dokter tadi katakan harus ada pengobatan atau terapi yang terarah, sehingga ini sudah pasti harus digunakan ya dokter ya. Baik, selanjutnya nih dokter, nanti terkait dengan pemeriksaan radiologi yang menggunakan kontras. Banyak juga yang bertanya ini dokter, kalau sesuatu dimasukkan ke dalam tubuh saya, ini keluarnya nanti gimana ini? Jadi mereka seperti ragu untuk bisa menggunakan kontras ini nih dokter nih. Jadi bolehkah kembali dijelaskan bahwa ini, walaupun juga tadi dokter sudah sampaikan bahwa nanti efek sampingnya juga ada kepada ginjal ya, tapi tentu saja ini harus dilakukan. Nah, bagaimana nih supaya pemirsa di rumah juga agak lebih lega nih dokter, bolehkah dijelaskan bagaimana ini prosesnya untuk yang pemeriksaan dengan kontras ini dok? Baik, terima kasih Bu Dewi. Jadi ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi kontras ini sering menimbulkan keraguan kepada pasien ya, takut ya, wajar, enggak apa-apa ya, semua orang begitu ya. Ya, jadi wajar ya. Jadi kontras ini adalah salah satu, jadi berupa cairan ya, salah satu dia berisi zat namanya iodin. Iodin
Jadi dalam sel darah merah kita itu juga ada iodin. Jadi nanti kalau dia masuk kontras ini, dia akan berikatan dengan sel darah kita. Jadi dia ini menimbulkan namanya enhance, ya. Menimbulkan apa? Enhancement itu ya terang lah, gitu ya. Jadi seperti lampu gini, dia jadi terang. Ya, jadi terang. Jadi kalau dimasukkan dalam tubuh, jadi apa yang dia lewati itu, dia masuk ke dalam pembuluh darah, dia masuk ke dalam organ-organ tubuh, masuk ke hati, masuk ke ginjal, jadi terang semua. Nah, itu gunanya. Jadi dia menerangi lah. Itulah namanya kontras. Namanya saja sudah kontras ya. Jadi kontras gitu ya. Beda. Jadi terang ya. Nah, jadi itu gunanya. Jadi artinya semua kelainan-kelainan yang ada dalam tubuh kelihatan dengan ini ya, dengan kontras ini. Jadi fungsinya sangat baik. Nah, kelihatan. Jadi dan kontras ini itu akan diproses oleh tubuh, ya. Tuh nanti akan dikeluarkan melalui urin kita ya, dibuang melalui kencing ya. Makanya dia melewati ginjal. Tapi sembari melewati ginjal dia karena mempunyai efek nephrotoksik, itu yang kita selalu jaga ya. Makanya selalu kita melakukan pemeriksaan yang ketat. Kalau fungsi ginjalnya bagus, kita akan lakukan ya. Kemudian sesudah dilakukan kontras, itu biasanya kita lakukan dengan istilahnya pemberian cairan ya. Kita berikan cairan, kan dia kan disuntik ya biasanya itu kan. Kalau kontras kan masuk melalui pembuluh darah, baru ke dalam seluruh tubuh ya, beredar. Sambil dia beredar kontrasnya di tubuh, baru kita di-scan. Ya, di-scanning pakai CT scan, dilihat di scanning ya. Nanti di situ baru nampak gambarnya semuanya jelas terang benderang ya. Tidak ada yang tersembunyi ya. Tidak ada dusta di situ. Ya, terlihat semua ya dok ya? Terlihat semua, tidak ada dusta ya. Jadi nggak bisa bilang ini nggak ada, nggak bisa. Orang jelas mau bilang apa ya, gitu ya. Jadi kita selalu lakukan untuk pembersihan. Jadi ini kita bersihkan kontras ini ya. Jadi kita selalu anjurkan begitu kontras selesai, kita anjurkan pasiennya minum yang banyak. Biar dia cepat buang air kecil ya. Jadi bisa, jadi keluar. Baik. Apa ya? Kemudian biasanya juga kita kalau pasiennya memang pasien ruangan dari ruangan, dia kan pakai infus. Nah, itu kita kasih cairan juga, kita guyur istilahnya ya. Kita kasih cairan biar dia cepat kencing. Jadi cairannya cepat keluar gitu. Kira-kira demikian. Jadi artinya semuanya sudah diantisipasi ya. Jadi nggak usah takut lah, kira-kira demikian ya. Baik, terima kasih banyak dokter. Jadi pemirsa ya, mulai sekarang jangan ragu lagi, misalnya memang akan dilakukan tindakan pemeriksaan radiologi dengan menggunakan kontras. Tadi dokter sudah jelaskan ya dengan secara lengkap ya dan detail tadi itu bagaimana bahwa itu sudah diantisipasi. Jadi selalu saja akan diberikan saran untuk minum lebih banyak supaya itu keluar. Jadi memang bisa keluar ya dok ya kontras itu. Jadi nggak akan beredar-edar terus di dalam tubuh kita. Ini yang jadi pertimbangan dari pasien biasanya, jangan-jangan nggak keluar atau jangan-jangan nanti malah merusak organ tubuh yang lain, seperti itu ya dokter ya. Jadi itu yang sudah dijelaskan oleh dokter. Kemudian dokter ini melanjutkan dari perbincangan kita tentang pemeriksaan radiologi ini. Tadi kita sudah berbicara tentang X-ray. Nah sekarang untuk ultrasound sendiri dokter ya, USG yang juga umum untuk digunakan sebagai pemeriksaan. Nah apakah USG ini punya efek khusus nih dokter juga untuk kita yang diperiksa? Nah, dokter kan termasuk kepada mereka yang saat sedang hamil biasanya kan suka di USG itu kadang-kadang ibu hamilnya juga aduh nanti takut anak saya nanti gimana ya, apakah akan ada efek sampingnya ke janin atau bagaimana? Nah ini dokter bolehkah dijelaskan kembali supaya juga ibu-ibu yang mungkin saat ini juga sedang hamil atau akan berencana hamil itu untuk tidak ragu melakukan USG, karena ini penting juga kan ya dok ya USG sangat ini. Penting, sangat penting. Baik, silakan dokter. Baik, terima kasih ya kepada pemirsa sekalian. Jadi ultrasound ini adalah salah satu sekarang modalitas di radiologi yang kita anggap yang sangat baik ya, sangat baik. Dan sekarang ini penggunaannya sangat luas, sangat luas ya. Semua bisa kita periksa dengan USG sekarang ini. Jadi artinya terutama bagian perut ya. Jadi untuk menghindari radiasi, nah, kita gunakan USG. Karena perlu para pemirsa ketahui bahwa USG ini adalah namanya USG ya, ultrasonografi. Nama singkatnya adalah ultrasound ya. Ultrasound, sound itu kan suara ya. Iya. Jadi dia ini menggunakan sistem gelombang suara. Jadi tidak menggunakan radiasi. Nah, radiasi itu tadi sifatnya pengion, menimbulkan
perubahan sel, kalian tidak ada, karena dia merupakan gelombang suara. Ya, jadi gelombang suara ini kalau kita tempelkan ke tubuh pasien, nanti dia akan mengeluarkan gelombang suara. Ya, kemudian gelombang suara ini akan melewati kulit, otot, ya, kemudian sampai ke usus, sampai ke perut, sampai ke tulang. Nanti dia akan dipantulkan kembali ke alatnya, nanti baru diterjemahkan oleh komputer, nanti akan menimbulkan gambar, ya, menghasilkan gambar lah, kira-kira demikian ya. Jadi prinsipnya adalah dia menggunakan gelombang suara, ultrasound, ultra. Jadi ini di atas sound ya. Jadi dengan frekuensi itu lebih dari 20.000 kHz ya. Jadi itu 20.000 kHz ya apanya frekuensinya. Jadi itulah yang digunakan. Jadi itu nggak usah takut ya. Tidak ada efek radiasi sama sekali. Jadi mau setiap kali juga mau umpamanya ibu hamil mau periksa ya nggak apa-apa ya. Nggak ada efeknya tidak ya. ada efek apa-apa, tidak ada efek apa kepada janin, kepada ibunya, tidak ada efek apa karena dia hanya menggunakan gelombang suara ya, tidak menggunakan radiasi, kira-kira demikian ya. Baik, terima kasih banyak dokter. Jadi untuk para ibu dan calon ibu yang mungkin hendak melakukan pemeriksaan ya nantinya dengan USG ini, tenang aja, aman, karena memang menggunakan gelombang suara tadi ya dok ya, jadi tidak ada radiasinya. Nah dokter, satu lagi nih untuk membandingkan dengan yang X-ray, apa boleh nggak sih misalnya kita harusnya diperiksa X-ray nih, tapi habis itu kita nggak mau radiasi, tapi maunya USG aja. Nah apakah ada kondisi-kondisi tertentu yang memang nggak bisa, memang harus X-ray dan ini harus USG? Nah ini gimana dokter? Jadi terima kasih. Jadi memang semua modalitas ya yang ada di radiologi itu, apakah itu X-ray, CT scan, MRI, ultrasound, ini 4 modalitas yang mempunyai keunggulan masing-masing. Jadi tidak ada modalitas yang perfect. Nah, itu satu yang harus kita ingat ya, tidak ada yang perfect. Umpamanya CT scan, kita mengharapkan semuanya dapat, enggak juga, ya. Nggak juga, ada hal-hal tertentu dia nggak bisa. Ada hal-hal tertentu yang harus di USG. Ya umpamanya kandungan ya, kita CT scan itu nggak jelas. Ya kandungan, ovarium ya bagi wanita, prostat itu nggak jelas. Harus di apa? Harus di USG. Nah, jadi itu saling melengkapi semua. Jadi ya tadi, umpamanya paru-paru ya, contoh paling real ya, paling simpel paru-paru. Saya mau di USG aja, saya nggak mau di X-ray. Ya tergantung. Kalau dokternya mau cari umpamanya cairan di paru-paru, kita USG dapat. Karena memang itu apanya, fungsinya. Tapi kalau untuk ada pneumonia, ada COVID, itu nggak bisa, harus X-ray. Tidak bisa digantikan oleh ultrasound, kira-kira demikian ya. Jadi memang ada keunggulan masing-masing. Tidak ada yang perfect, semuanya all in, semua dia mampu, tidak. Ada selalu ada kekurangannya, tapi ada yang memang sangat superior ya, seperti CT scan itu sangat superior, hampir semua bisa dia lakukan, tapi ada hal-hal tertentu yang tidak bisa juga, kira-kira demikian ya. Baik, terima kasih banyak dokter. Wah ini luar biasa sekali ya pemirsa ya, kita jadi lebih terbuka ini terkait dengan pemeriksaan radiologi dan kita bisa membedakan juga. Jangan juga nanti kita maunya, aduh dokter ordernya ini untuk X-ray, tapi kita maunya USG karena ada radiasinya. Oh nggak bisa, karena memang itu akan sesuai dengan order, karena itu nanti akan menjadi salah satu penentu ya, nanti dokter akan lihat melalui hasil pemeriksaan kita itu. Oke dokter, ini menarik sekali, tapi sepertinya kita harus break kembali ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu. Kita akan tetap di dalam Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Kita akan lihat terlebih dahulu cuplikan berikut.
Salam hidup sehat. Berjumpa kembali dalam acara Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung, masih bersama dengan saya Dewi Wardani dan juga narasumber kita yaitu Dr. Herman Siregar, spesialis radiologi. Nah, dokter, kita kembali lagi nih ya dokter untuk membahas kembali nih dokter. Ini mungkin menjadi pertanyaan juga dokter, terutama saat ini kan kita masih dalam era pandemi menuju ya, transisi menuju kepada endemi. Apakah ada kasus-kasus di mana seorang ibu yang sedang hamil itu kemudian kita boleh katakan seperti ada kecurigaan menuju COVID-19. Apakah ini akan diperiksa dengan ronsen ini dokter atau X-ray itu sendiri? Dan bagaimana nanti efeknya dokter? Karena mungkin akan jadi pertanyaan juga, siapa tahu nanti ada ibu lagi hamil terus dia lihat ada gejala seperti COVID, aduh dia takut nih untuk pemeriksaan. Nah, gimana ini dokter? Baik, jadi ini memang real ya, yang kita hadapi di kita di rumah sakit kita ya, rumah sakit Advent ya, apalagi pada sekitar 2 tahun yang lalu ya, itu betul-betul puncak-puncaknya ya, 1 tahun 2 tahun yang lalu itu puncak-puncaknya COVID ya, dan itu COVID ini tidak pilih-pilih ya ibu hamil juga kena ya, jadi artinya kalau ibu hamil dengan pemeriksaan PCR-nya positif dan dia ada gejala batuk atau apa ya, sesak, itu dilakukan pemeriksaan X-ray. Ya, jadi yang kita lakukan di radiologi adalah diberikan pelindung ya, pelindung. Jadi diberikan pelindung di perutnya, kita pakai apron namanya ya, kita apron itu berikan pelindung ya. Jadi ada PB di dalamnya, PB ya, pelumbum ya, ada pelumbum. Jadi pelumbum ini gunanya adalah kalau sinarnya datang, sinar radiasinya datang, dia tidak akan tembus, dihalangi oleh pelumbumnya tadi, shieldnya tadi ya, apron. Jadi dia ada, kita pakaikan itu ya, dilingkarkan ke badan. Jadi yang dikena radiasi itu hanya paru-parunya saja ya, dan itu berdasarkan rekomendasi dari Bapetennya itu aman ya. Jadi itu sudah dijamin tidak akan tembus radiasinya ya. Jadi nggak usah takut ya. Nah, jadi nggak usah takut lakukan X-ray pada ibu hamil karena memang ada pelindungnya ya. Dan memang kalau memang seperti ini tadi pertanyaan adalah COVID ya, COVID ada batuk ada sesak ya, kalau tidak di X-ray nanti dari mana kita tahu ya, umpamanya ternyata pneumonia sudah banyak, itu kan berbeda. Pneumonia sedikit, kita lihat pneumonia sedang atau pneumonia banyak berat, itu dokter yang merawat itu berbeda penanganannya. Jadi memang harus di X-ray ya. Jadi itu yang tadi kembali lagi kepada awal tadi, benefit and risk ya. Jadi keuntungannya harus lebih banyak. Kalau nggak dilakukan, nanti dokternya mau membuat apa? Nggak tahu. Ini sudah bagaimana, berat nggak ya? Nggak tahu. Jadi harus ditelusuri ya dengan ronsen dia. Oh, ternyata dia ringan. Oh, dia ternyata sedang. Oh, ternyata berat pneumonia. Itu berbeda penanganannya ya. Jadi nggak usah takut karena pakai pelindung. Ada pelindung yang diberikan, jadi tidak akan mengganggu janin bayi yang dalam kandungan ya. Oke, baik, terima kasih banyak dokter. Ini juga ya pencerahan untuk kita semua nih yang saat ini mungkin bertanya-tanya ini gimana ya kalau seorang ibu hamil kemudian seperti ada kecurigaan menuju ke COVID dan mau di X-ray, ini gimana nih janinnya? Nah, tadi sudah dijawab oleh Dr. Herman ya, bagaimana bahwa ada pelindung yang kita sudah tahu bahwa ini sesuai dengan rekomendasi dan itu tidak akan membahayakan janin juga nantinya ya waktu ada sinar X yang akan atau X-ray yang akan dilakukan. Nah, ini luar biasa sekali. Terima kasih banyak dokter. Jadi dokter pasti pengalaman sekali ya yang kemarin ya dok ya. Udah banyak kasus yang cukup banyak. Ya, yang datang kepada dokter, entah itu mungkin ibu hamil atau enggak, karena memang ya siapa mau tahu pasti akan kena juga ya dokter ya, seperti itu. Baik, selanjutnya ini dokter, kita sudah mengetahui tentang pemeriksaan radiologi, jenis-jenisnya, kemudian bagaimana itu efeknya kepada tubuh kita, bagaimana persiapan kita juga untuk pemeriksaan radiologi ini. Nah, sekarang kita mau main sedikit ini dokter ya, permainan mitos dan fakta. Iya dokter, kenapa kita perlu ada hal ini? Karena rupanya banyak
banyak juga beredar informasi kesehatan maupun isu-isu yang mungkin orang jadinya percaya karena ada mendengar hal tersebut, tetapi rupanya itu mitos. Nah, ini kita perlu luruskan dulu nih dokter ya, supaya pemirsa di rumah juga atau dimanapun mereka berada ini mengetahui ini mitos atau fakta ya. Nah, boleh ya dok ya, kita main sebentar nih dokter, mitos atau fakta. Asik. Nah, yang pertama nih dokter, mitos atau fakta, pemeriksaan kesehatan radiasi dapat membuat mandul. Nah, ini dokter, mitos atau fakta dok, silahkan. Baik, terima kasih. Ini mandul untuk yang wanita atau laki-laki? Nah, ini dia. Ini lebih kepada, berarti ini lebih kepada wanita kayaknya ini dokter ya. Oke. Jadi kita balik lagi kepada yang tadi ya. Jadi dosis radiasi yang diberikan itu dosis yang aman. Ya, tidak akan menimbulkan efek yang tidak baik pada pasien ya. Jadi dikatakan tadi apakah menimbulkan kemandulan, sampai saat ini tidak ada studi yang mengatakan sedemikian ya. Jadi itu boleh kita katakan itu hanya anggapan-anggapan umum saja ya, hanya rasa-rasa khawatir saja. Tapi sebetulnya secara penelitian tidak ada kasus yang seperti itu. Habis di X-ray jadi mandul nggak ada gitu ya. Baik, ya, baik. Terima kasih banyak dokter. Ya mungkin ini banyak juga omongan-omong isu-isu ya seperti itu yang beredar bahwa setelah X-ray bisa jadi mandul. Nah ini dokter sudah katakan tidak seperti itu ya, jadi itu mitos. Nah selanjutnya ini dokter, apakah ini mitos atau fakta pasien dapat langsung melakukan foto ronsen atau X-ray atau CT scan tanpa persetujuan dari dokter? Nah ini gimana dokter? Iya. Jadi memang para pemirsa sekalian, jadi memang banyak ya. Boleh katakan ya beberapa lah ya. Kadang-kadang datang ke kita ke radiologi ya. Saya mau di foto, mau di X-ray, saya mau di CT scan. Selalu pertanyaan kita adalah dari bagian radiologi adalah, Pak, ada surat pengantarnya? Baik. Selalu itu, ya. Kenapa? Selalu kita tanyakan. Itu adalah peraturan, undang-undang. Nah, itu harus kita ingat ya. Itu adalah undang-undang ada. Karena apa? Tadi karena ini adalah sinar-sinar radiasi yang menimbulkan efek yang bisa menimbulkan efek yang tidak baik ya kepada tubuh. Jadi memang sangat dibatasi. Jadi ada undang-undang yang mengaturnya. Jadi nggak boleh dilakukan tanpa indikasi. Indikasi. Jadi indikasi ini yang menentukan adalah dokternya. Dokter yang memeriksa awalnya ya. Jadi kalau nggak ada surat dari dokter, kita tidak akan lakukan pemeriksaan radiologi ya. Itu sudah peraturan ya. Untuk tadi menjaga jangan jadi sembarangan gitu ya. Tiba-tiba orang datang, saya mau ini. Nggak bisa. Kita ada aturan ya, ada peraturan. Nggak boleh kita ya bisa aja kan kita mau dapat pasien banyak, semuanya datang, saya mau X-ray. Ya X-ray. Nggak bisa. Karena ada aturan. Karena apa? Nanti ada laporan. Laporan nanti ke dinas, ke Departemen Kesehatan ada laporan semuanya, ke Bapeten ada laporan. Dosis yang kita keluarkan sudah berapa banyak. Semuanya ada laporan. Jadi semuanya terpantau ya. Itu alasannya. Jadi tidak boleh sembarangan. Tanpa surat permintaan dari dokter pengirim. Baik dokter, terima kasih banyak dokter. Jadi pemirsa di rumah ya walaupun mungkin ada rasa di mana mungkin merasa ada gejala tertentu, kemudian sepertinya ini harus di X-ray atau harus di CT scan, nggak boleh ya, harus ada indikasinya tertentu dan dokter lah ya yang akan nanti memberikan surat pengantar tersebut. Nah ini luar biasa sekali, sangat menarik ya dokter ya. Tapi ini sepertinya kita harus sedikit menyudahi ya dokter, tapi boleh satu pertanyaan lagi mungkin ya dok ya, mitos atau faktanya silakan. Sebelum kita akhirnya closing statement dokter pada pemirsa ya, ini yang terakhir dokter, apakah mitos atau fakta ya USG 4 dimensi bisa menyebabkan efek samping buruk pada janin? Ya ini berbeda dengan yang USG biasa ya, tapi yang 4D dimensi ya, 4 dimensi ini. 4 dimensi, jadi memang 4 dimensi ya, jadi USG ini perlu kita ketahui ya, Bapak-Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, terutama ibu-ibu ya, karena ibu-ibu yang mengalami ya, ibu yang hamil ya, 4 dimensi ini jadi sekarang itu menjadi permintaan yang banyak gitu. Saya mau 4 dimensi ya. Apa itu 4 dimensi? Itu jadi pertanyaan dulu ya. Jadi ada dimensi itu di ultrasound itu ada
2 dimensi, ada 3 dimensi, ada 4 dimensi. Kalau 2 dimensi itu kita melihat gambar di USG itu seperti melihat foto, ya. 2 dimensi seperti itulah, foto tek gitu ya, itu 2 dimensi. Tapi kalau dia 3 dimensi kita seperti melihat orang langsung, tapi tidak bergerak. Jadi 3 dimensi kita bisa lihat depannya, sampingnya, belakangnya. Itu 3 dimensi terbentuk ya. Jadi lihat kepala itu memang bulat. Kira-kira demikian, itu 3 dimensi. Kalau 4 dimensi dia dengan sudah terbentuk bagus, bulat, utuh, kita lihat seperti manusia utuh, tapi dengan gerakan. Nah, itu 4 dimensi. Nah, apakah ini berbahaya tadi pertanyaannya ya? Betul. Tidak ya. Karena apa? Tetap basicnya adalah menggunakan gelombang suara. Ya, tetap fungsinya adalah dasar pemeriksaannya adalah demikian ya. Hanya kenapa dia bisa bergerak itu adalah teknologi yang diterjemahkan oleh komputerisasi. Jadi nampak bergerak ya. Itu sekarang kemajuan teknologi luar biasa ya. Jadi bisa bergerak. Jadi ibu-ibu suka ya. Oh, lihat anaknya gerak sini. Lihat gini ya. Oh, lihat tangannya, lihat mulutnya, lihat lagi umpamanya lagi masuk ke mulutnya tangannya, lagi ngisap jari. Senang kan? Ya, jadi sekarang jadi sudah jadi tren lah kalau boleh saya katakan ya. Dan perlu dipahami tadi tidak berbahaya. Ya. Baik, terima kasih dokter, ini luar biasa sekali ya. Jadi nggak perlu khawatir ya ibu-ibu ya untuk melakukan pemeriksaan 4 dimensi ini, aman kata dokter Jika ya. Baik dokter, ini walaupun seru tapi kita harus sudahi sepertinya. Boleh kiranya dokter memberikan closing statement kepada pemirsa di rumah ya atau dimanapun mereka berada supaya mungkin bisa diberitahu juga nih di rumah sakit kita ini juga ada pemeriksaan supaya siapa tahu yang ada di sekitar Bandung boleh nih ke Rumah Sakit Advent Bandung seperti itu. Silakan dokter. Baik, terima kasih pada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para pemirsa yang saya kasihi. Jadi kita di Rumah Sakit Advent di bagian radiologi kita mempunyai modalitas pemeriksaan radiologi ya. Jadi kita ada X-ray, kita ada CT scan, kita ada ultrasound, dan khususnya ultrasound ini kita sekarang mempunyai yang ultrasound yang high end ya, yang pertama di Indonesia ya, yang terbaik ya. Jadi kita punya, jadi ini bisa banyak sekali gunanya ya, dan hasil image yang dihasilkan itu sangat bagus ya. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan ya, artinya kalau perlu pemeriksaan datanglah ke Rumah Sakit Advent Bandung. Kita siap melayani dengan hasil-hasil yang terbaik. Baik, terima kasih banyak dokter. Luar biasa sekali untuk perbincangan kita saat ini. Sangat menarik dan saya yakin pemirsa yang menyaksikan juga sangat terberkati dan bermanfaat untuk mereka semua. Terima kasih. Semoga dokter sehat terus dan juga Amin. tidak bosan untuk memberikan materinya juga dokter ya kepada kami ya. Karena kami rindu untuk selalu belajar. Baik, terima kasih banyak dokter. Terima kasih Bu Dewi, terima kasih pemirsa. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah 45 menit kita berbincang bersama dengan Dr. Herman Siregar, spesialis radiologi. Kita berharap bahwa ini semua akan membawa manfaat kepada semua dan jangan khawatir untuk selalu memeriksakan kepada radiologi atau radiologis untuk pemeriksaan-pemeriksaan yang memang Bapak Ibu butuhkan. Jadi di Rumah Sakit Advent Bandung juga ada. Jadi mari datang yang pasien-pasien atau Bapak Ibu yang ada di sekitar Bandung, mari ke Rumah Sakit Advent Bandung. Baik, kami undur diri. Kami berharap ini semua akan bermanfaat. Terima kasih banyak. Kembali berjumpa di lain kesempatan dalam Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Terima kasih banyak. Salam hidup sehat.